Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita review dulu rumusan GLBB itu. Yang di slide saya sebelumnya ada dua. Yang pertama adalah X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Sedangkan rumusan yang kedua adalah V sama dengan V0 tambah AT. Nah, rumusan yang ketiga adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya, nah S ini sebenarnya sama dengan jarak, jadi biar nggak bingung ya kalian dengan simbol ya. Jadi beberapa simbol ada menyatakan X itu sama dengan S, jadi supaya nggak bingung ya. Tapi nggak apa-apa, di sini berarti saya ganti aja dengan X ya, biar sama. Nah, V0 kuadrat tambah 2AX. Nah, rumus ini berlaku apabila percepatan diketahui ya, ada nilainya. Ternyata di GLBB juga dikenal istilah namanya perlambatan. Nah, perlambatan itu biasanya diberi tanda minus, sedangkan percepatan itu diberi tanda positif. Makanya di rumus ini semuanya tandanya positif karena untuk percepatan. Bagaimana seandainya apabila perlambatan yang diketahui? Rumusnya menjadi X sama dengan ya X0 tambah V0T min setengah AT kuadrat. Yang kedua, V sama dengan V0 min AT. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AX. Nah, ini apabila perlambatan yang diketahui. Kita menggunakan perjanjian tanda. Sudah dipahami? Jadi di sini ada rumus ketiga ya, memang tergantung rumus di fisika itu tergantung kasusnya, Dek. Memang biasanya rumus pertama kedua yang digunakan, tetapi nanti ada beberapa kasus apabila waktu nggak diketahui, hanya jarak dan percepatan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Atau jarak dan perlambatan, bisa kita gunakan rumus yang nomor 3 untuk perlambatan. Bagaimana? Semoga paham ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal ya yang berhubungan dengan GLBB. Di soal Ibu sudah ada ya. Kita coba deh soal nomor 2 untuk judul GLBB ya. Jadi di sini judul GLBB, kita lihat soal nomor 2. Nah, biasanya GLB dan GLBB itu soalnya berupa soal cerita. Jadi memang kunci sukses untuk menjawab soal GLB dan GLBB ini, kita harus jeli dek membaca soal cerita. Besaran apa yang mesti diketahui, yang mesti kita pindahkan ke dalam rumusan GLBB. Nah, langkah pertama harus buat ya dalam menjawab ya, diketahui dulu. Kita baca soalnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Berarti di sini ada kata-kata kecepatan. Kecepatan. Nah, biasanya kecepatan awal itu dipakai simbol V0. V0-nya berarti 10 meter per second. Lalu percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat selama 10 second. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan, hitunglah kecepatan benda saat T-nya 10 detik, berarti V saat T-nya 10 detik atau 10 second. Ini second ya, bukan 5. Nah, Ibu buat gini. Nah, sekarang kita jawab. Ini kalau misalnya Ibu nggak buat titelnya gerak lurus berubah beraturan, nanti untuk tugas kuis ya, latih UTS, Ibu nggak kasih keterangan GLBB dek, tapi kan wajib cerna sendiri. Ini kata kuncinya kenapa GLBB, karena ada nilai percepatan.
Jadi GLBB itu pasti ada nilai A atau perlambatan. Minus A ya, kalau tadi minus. Ini wajib. Nah, karena ini ada percepatan, berarti ini GLBB, bukan GLBB. Kalau sudah bisa seperti ini, tinggal kita convert ke rumus. Pakai rumus yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? Yang jelas di sini ada fenol, ada A dan T. Mau pakai rumus nomor 1, kita nggak bisa karena nggak ada jarak di sini. Pakai nomor 2, ada fenol AT, berarti ini ya nomor 2. Nomor 3 nggak bisa ya karena nggak ada X, nggak ada jarak, berarti pakai nomor 2 ya. Tulis rumusnya, maka V sama dengan fenol tambah AT. Fenolnya berapa? 10 tambah 2 kali 10. Bener ya? Ya, berarti di sini 2 kali 10, 20. Berarti V-nya adalah 30 meter per second. Nah, berarti adalah kecepatan pada saat waktunya mencapai 10 detik. Bagaimana adik-adik? Semoga ya bisa membantu. Silahkan dipelajari dulu ya rumusannya, konsepnya terutama, biar bisa mengerjakan kasus GLB maupun GLBB. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam membuat setiap video. Terima kasih.